Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidatul Aziza dari sesi A 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan RPP dari mata kuliah pengajaran keterampilan membaca. Silakan disimak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kompetensi inti. Kompetensi inti di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI pertama yaitu ada kompetensi sikap dan spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua di sini ada kompetensi sikap secara sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, proaktif, responsif, dan santun. KI yang ketiga di sini ada kompetensi pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ada KI yang keempat, yaitu ada kompetensi keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini, yaitu ada kompetensi dasarnya 3.4, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian indikator kompetensi di sini ada 4 indikator. Yang pertama ada menelaah struktur teks cerita inspiratif. Yang kedua ada menelaah kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang ketiga ada menelaah isi teks cerita inspiratif. Yang keempat ada mengungkapkan struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3 tujuan, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, siswa mampu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Yang ketiga, siswa mampu mengungkapkan struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian ada materi pembelajaran, diantaranya memahami pengertian dari teks cerita inspiratif, kemudian pemahaman struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Yang ketiga ada menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian model pembelajaran yang digunakan ada Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. Kemudian ada medianya. Media di sini ada alat bahan seperti teks narasi dari media laptop dan juga buku cetak. Kemudian ada sumber belajar di sini, yaitu ada buku bahasa Indonesia kelas 9 dan juga media cetak maupun internet. Baiklah, setelah penjelasan tadi kita akan memasuki kegiatan pembelajarannya. Silakan disimak. Assalamualaikum pagi semua. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baik kita berdoa. Baiklah, ketua untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Oke, pada hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat dipahami untuk selanjutnya. Baiklah, sebelum Ibu memasuki materi baru pada hari ini, ada ingat materi yang minggu lalu apa?
Ya, betul sekali. Kita pada minggu yang lalu mempelajari tentang teks cerita pendek. Ibu harap Anda dapat mengulangi materi-materi pada minggu lalu agar dapat lebih memahami teks tersebut. Baiklah, pada hari ini kita memasuki materi mengenai teks cerita inspiratif. Jadi ada yang tahu apa itu teks cerita inspiratif? Oke, banyak yang belum paham ya. Jadi, teks cerita inspiratif di sini dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai kakek berjanggut putih, berjubah putih, dan memegang tongkat. Semua usia bisa saja memiliki pemikiran yang baik. Jadi inspirasi di sini adalah percikan ide-ide atau ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi pengertian dari sini, adapun struktur teks cerita inspiratif di sini ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Jadi, orientasi di sini adalah pada bagian ini berisi pengarang cerita, kemudian ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa di sini berisi kisah ataupun peristiwa menuju ke puncak cerita ataupun konflik. Kemudian ada komplikasi. Pada bagian ini berisi puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Kemudian resolusi. Pada bagian ini berisi peristiwa untuk menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kemudian adapun koda. Pada bagian ini berisi penutupan cerita atau kesimpulan dari cerita tersebut dalam bentuk pesan moral. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi selain struktur teks cerita inspiratif di sini, adapun kebahasaan teks cerita inspiratif di sini. Jadi, cerita inspiratif umumnya bertema kepahlawanan. Tema kepahlawanan cukup beragam, mulai dari cerita semacam Si Pitung, Pangeran Diponegoro, kemudian Sang Pencerah, Soekarno, hingga Neil Armstrong yang berjalan di bulan. Kemudian, secara jelas terbagi atas 3 bagian wajib inspiratif di dalam teks cerita inspiratif ceritanya. Kemudian, adapun 3 bagian tersebut ada awal, tengah, dan akhir. Awal di sini yaitu seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Yang kedua ada tengah, yaitu di mana keputusan dan tindakan diambil sang tokoh pahlawan untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam menggapai sukses. Kemudian akhir. Akhir di sini yaitu sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Kemudian contoh teks cerita naratif di sini Anda dapat lihat di dalam buku cetak yang ada di halaman tersebut. Di sana telah tertera teks cerita inspiratif yang dapat Anda dapat telaah, dapat pahami apa isi dan pesan moral yang dapat diambil oleh Ananda itu sendiri. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, Ibu akan memberikan tugas mengenai materi pada hari ini. Jadi, tugas Ananda di sini yaitu Ananda telaah struktur kebahasaan dan juga isi teks cerita inspiratif. Jadi, teks yang akan ditelaah Ananda lihat ada di halaman 50 di buku tersebut, ada teks cerita inspiratif. Kemudian Ananda telaah strukturnya, kebahasaan, dan isinya yang di dalam teks cerita inspiratif tersebut. Baiklah, silakan Ananda mulai. Kerjakan per individu ya. Untuk lebih mempermudah tugas ini, Ananda kumpulkan dulu informasi-informasi yang penting atau kalimat-kalimat yang penting dalam teks cerita inspiratif tersebut.
Ananda kumpulkan dulu informasinya, kemudian baru Ananda telaah atau merinci apa struktur dalam teks tersebut, kebahasaannya apa, kemudian baru Ananda bertemu isi atau inti dari cerita tersebut Ananda pahami. Baiklah, sepertinya Ananda sudah siap mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan Ketua untuk mengumpulkan tugas dari kawan-kawannya ya. Baiklah, Ibu cek satu persatu dulu ya. Setelah Ibu cek tugas-tugas Ananda yang telah Ananda kerjakan tadi, Ibu rasa Ananda cukup memahami materi pada hari ini, yaitu ada telaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Untuk lebih memahami apa itu struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif, Ananda ulangi materi pada hari ini yang telah Ibu jelaskan agar lebih dapat dipahami. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, baiklah. Jika tidak ada dan waktu juga telah menunjukkan akan berakhir pembelajaran pada hari ini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi presentasi RPP dari mata kuliah pengajaran keterampilan membaca. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.